Part 3, update terbaru, cara memperbaiki data sertifikat, mendapatkan sertifikat vaksin atau cek status vaksinasi melalui WhatsApp, lebih mudah. Kembali di channel Dokter Puskesmas. Kali ini saya melanjutkan dari video part 2 ya. Yang part 1 saya menjelaskan tentang proses awalnya sebelum memulai chat WhatsApp untuk mendapatkan sertifikat vaksin atau merubah data diri atau mengecek status vaksinasi menggunakan WhatsApp. Part 2 berisi langkah-langkah dan detail cara mendapatkan atau mendownload sertifikat vaksin baik vaksin pertama ataupun vaksin kedua, dan cara mengecek status vaksinasi apakah sudah online atau belum, sudah diinput ke sistem atau belum. Agar informasi yang didapatkan lebih lengkap, tonton part 1 dan part 2-nya juga ya. Silahkan buka video-video di channel ini. Kalau misalkan mau yang melewat situs Peduli Lindungi juga masih bisa di video sebelumnya yang 2 bulan yang lalu. Yang belum mengetahui cara membuat akun juga bisa melihat video 2 bulan yang lalu itu. Saya membuat langkah-langkahnya detail agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah diikuti. Semoga bisa bermanfaat ya buat yang bermasalah dengan sertifikat vaksinnya. Sekarang yuk kita lanjut ke cara memperbaiki identitas atau data diri pada sertifikat vaksin, serta cara mendownloadkan atau mengubah data diri atau mengecek status untuk saudara atau keluarga kita. Biasanya yang sudah tua agak kesulitan untuk melakukan yang seperti ini, jadi kita bisa membantunya. Ini lanjutan kemarin ya, part 2. Setelah menu utama, klik yang ubah info diri. Nanti akan muncul ubah info diri dan diminta input nama yang gunakan pada pendaftaran vaksinasi waktu itu. Ketik nama lengkap. Setelah itu muncul balasan, silahkan masukkan NIK yang telah terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi. Kita tuliskan NIK-nya. Muncul balasan informasi manakah yang ingin disesuaikan atau dirubah, nama, tanggal lahir, nomor telepon. Kita klik yang ingin dirubah identitasnya, misalkan waktu itu ada yang perlu diperbaiki. Identitas yang bisa diperbaiki hanya nama, tanggal lahir, serta nomor telepon. Selain itu, bisa menghubungi 119 jika ada terdapat kesalahan dari sertifikatnya. Setelah menghubungi 119, nanti kita ikuti arahan selanjutnya pada saat kita menelpon itu. Misalkan ini mau mengganti tanggal lahir ya, kita klik yang tanggal lahir, otomatis muncul tanggal lahir. Silakan inputkan tanggal lahir sesuai dengan KTP dengan format DD, MM, YYY. Jadi misalkan lahirnya 1 Januari 2000, maka tulisnya 01/01/2000. Selanjutnya akan muncul balasan tanggal lahir si A, nama orang lengkap akan disesuaikan dengan data yang ada di kartu tanda penduduk KTP pengguna NIK. Apakah Anda yakin? Misalkan kita sudah benar menulisnya, kita klik yang yakin. Kalau misalkan tadi salah tulis, klik yang tidak. Nanti ikuti instruksi selanjutnya. Karena ini sudah benar, berarti klik yang yakin. Akan muncul balasan, baik, tanggal lahir sudah berhasil disesuaikan berdasarkan dengan data yang ada di kartu tanda penduduk atau KTP. Berikut data nama orang yang telah diperbaharui, nama lengkap, kemudian tanggal lahir yang sudah tadi kita perbaharui. Ada lagi yang dapat kami bantu? Anda bisa memilih salah satu dari menu yang ada di bawah ini. Ubah data lain, menu utama, atau akhiri sesi. Kalau sudah selesai semua, berarti yang akhiri sesi. Kalau misalkan ada data lain yang pengen dirubah, klik ubah data lain, nanti ikuti instruksi selanjutnya. Kalau misalkan mau mendownloadkan sertifikat vaksin untuk keluarga kita, kita klik yang menu utama. Lalu muncul seperti yang pas awal kita masuk ke chat ini. Halo, ada yang bisa kami bantu? Download sertifikat, status vaksinasi, atau ubah info diri. Nah, kalau misalkan mau download sertifikat, kita klik yang download sertifikat. Inputkan nama yang digunakan pada pendaftaran vaksinasi. Ini kan misalkan kita mau mendownloadkan sertifikat punya keluarga kita ya, kita tulis nama keluarga kita. Silakan inputkan NIK yang telah terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kita masukkan NIK yang sesuai dengan NIK saudara kita yang mau kita downloadkan sertifikatnya. Jadi caranya sama saja ya. Kalau misalkan pas dari awal mau mendownloadkan buat
saudara kita, berarti dari awal kita masukkan nama yang mau di-downloadkan sertifikatnya. Kalau memang tidak dibuatkan akun Peduli Lindunginya, berarti pakai akun nomor kita. Nah, jawabannya, nama ini belum melakukan klaim sertifikat vaksin. Silahkan isi form di bawah terlebih dahulu. Tuliskan tanggal lahir pemilik NIK dengan format DD-MM-YYY. Seperti tadi ya, misalkan lahirnya 1 Januari 2000, berarti nulisnya 01-01-2000. Jadi kalau misalkan punya kita juga belum pernah di-download sama sekali sertifikatnya, juga sama, akan diminta masukkan data-data seperti ini, mirip di situs Peduli Lindungi. Diminta tanggal lahirnya, kemudian selanjutnya tuliskan tanggal vaksinasi dengan format DD-MM-YYY. Boleh vaksin pertama atau vaksinasi kedua. Silahkan tulis salah satu tanggalnya ya. Misalkan tanggal 2 Maret tahun 2021, berarti 02-03-2021. Pertanyaan selanjutnya, jenis vaksin apa yang didapatkan pada saat vaksinasi? Sesuaikan jenis vaksin dengan vaksinasi yang diinputkan pada form tanggal. Jadi lihat datanya di kartu bukti vaksinasi ya. Sinovac, AstraZeneca, atau vaksin lainnya. Kalau misalkan vaksin lainnya selain Sinovac dan AstraZeneca, berarti klik yang vaksin lainnya. Kalau tulisannya CoronaVac atau Bio Farma, berarti maksudnya adalah vaksin Sinovac. Nah, ini keluarga saya waktu itu dapat vaksinnya adalah Sinovac. Jadi klik yang tulisan Sinovac, otomatis muncul Sinovac. Selanjutnya lagi muncul balasan terima kasih sudah mengisi form di atas. Berikut data yang sudah kami dapatkan. Nama seperti yang sudah kita tulis tadi, NIK-nya, tanggal lahir, tanggal vaksinasinya, jenis vaksinnya. Kemudian apakah sudah benar? Jika merasa sudah benar, maka klik yang tulisan benar. Jika kita tadi ada yang keliru menuliskannya, klik yang koreksi data. Kemudian nanti ikuti instruksi selanjutnya. Karena ini sudah benar, jadi klik yang benar ya. Nah, setelah itu mohon bersabar, data sedang validasi. Kemudian muncul pilih sertifikat di bawah ini. Karena dia sudah vaksin 2 kali, jadi ada sertifikat 1 dan sertifikat 2. Mau pilih yang mana? Klik, misalkan mau pilih sertifikat 1, klik yang 1. Kalau mau download sertifikat yang kedua, klik yang 2. Nah, misalkan ini mau download yang sertifikat 1 dulu ya, klik angka 1. Nah, berikut sertifikat dari nama orang. Ada lagi yang bisa dibantu. Kalau misalkan mau download lagi yang sertifikat kedua, berarti klik yang download lagi. Setelah muncul foto dari sertifikat yang pertama tadi. Kalau misalkan mau download yang kedua, berarti klik yang download lagi yang di atas gambar itu ya. Kemudian ikuti arahan selanjutnya. Kalau misalkan mau melakukan aksi lainnya, klik yang menu utama. Nanti sama seperti ke awal lagi, mau download sertifikat atau status vaksinasi atau ubah data diri. Berarti ini masih punya saudara kita ya. Tadi nama sama NIK-nya. Nah, status vaksinasi misalkan ini mau mengecek ya, inputkan nama yang digunakan pada pendaftaran. Kita tuliskan nama saudara kita. Kemudian disuruh masukkan NIK, kita tuliskan NIK-nya. Nah, di sini status vaksinnya terlihat ya. Nama orang sudah vaksin 2 kali. Ada lagi yang dapat kami bantu. Anda bisa memilih salah satu dari menu yang ada di bawah ini. Mau menu utama lagi atau mau mengakhiri sesi. Kalau misalkan sudah selesai, berarti klik yang akhiri sesi. Nah, setelah mengakhiri sesi, nanti ada jawaban, terima kasih banyak sudah menggunakan layanan dari chatbot Peduli Lindungi. Untuk memulai percakapan lagi, silakan ketikkan hai, semoga harimu menyenangkan. Nah, jadi seperti itu ya caranya untuk mendownload sertifikat vaksin atau mengecek status vaksinasi atau mengubah data diri lewat WA atau chatbot WA Peduli Lindungi. Jadi pada intinya ikuti instruksi yang ada pada WA tersebut. Misalkan diminta NIK, kita tuliskan NIK dan lain-lain. Jika memang data yang dimasukkan benar, maka akan muncul sertifikatnya secara otomatis. Kalau yang belum vaksin mah mau masukkan data seperti apa juga nggak akan muncul sertifikatnya. Vaksin dulu ya, untuk melindungi diri juga, dan untuk kemudahan misalkan mau beraktivitas atau mau kemana-mana, karena sekarang pasti ditanyakan sudah vaksin atau belum. Alhamdulillah ya, selesai juga 3 part
cara mendapatkan sertifikat mengubah data diri, serta mengecek status vaksinasi lewat chatbot WhatsApp ini. Semoga bermanfaat ya. Bagi yang masih merasa kesulitan atau masih ada masalah, bisa menghubungi 119. Langsung hubungi 119, atau misalkan nanti gagal, dicoba lagi. Jangan berputus asa ya, atau nanti coba lagi di jam-jam tidak sibuk. Lalu nanti ikuti instruksi selanjutnya dari 119 tersebut, apa yang harus dilakukan agar teratasi masalahnya. Semoga yang ada permasalahan sertifikat vaksin segera beres ya, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Lakukan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan lakukanlah vaksinasi COVID-19. Semoga segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali dan tidak ada gelombang-gelombang selanjutnya. Amin. Jika ada pertanyaan atau saran-saran, boleh tulis di komen ya. Jangan lupa subscribe.